Selamat datang di mata kuliah Manajemen Lingkungan Industri. Video ini akan membahas tentang studi kasus pengelolaan limbah B3 di industri agro. Studi kasus ini didasarkan pada manuskrip yang berjudul The Potential of Constructed Wetlands for Liquid Waste Management in Small and Medium Scale Tannery, a Literature Review yang diterbitkan oleh Tropical Wetland Journal. Industri penyamakan kulit atau disebut juga dengan industri kulit samak merupakan industri agro yang mengubah kulit mentah dari sapi, kambing, atau hewan lainnya menjadi kulit samak dengan memanfaatkan bahan penyamak seperti kromium. Industri kulit samak tergolong ke dalam industri yang tidak ramah lingkungan karena menghasilkan sekitar 500 sampai dengan 1000 ppm kromium. Kromium-6 merupakan salah satu dari 17 bahan kimia beracun bagi manusia sehingga perlu untuk ditangani sebelum dibuang ke lingkungan. Biaya pengolahan limbah cair di industri kulit samak relatif mahal, menghasilkan polutan sekunder yang tinggi dan tidak efektif secara ekonomi bagi industri skala kecil dan menengah. Padahal, sebanyak 75% industri kulit samak di Indonesia berada dalam skala kecil dan menengah, sehingga dibutuhkan teknik pengolahan limbah cair yang murah dan efisien. Constructed wetland merupakan salah satu teknik pengolahan limbah cair yang efisien, murah, dan powerful. Tabel berikut menunjukkan karakteristik limbah cair industri penyamakan kulit yang dirangkum dari beberapa hasil penelitian. Limbah cair industri penyamakan kulit pada umumnya memiliki kadar COD dan kromium total yang tinggi. Constructed wetland dirancang untuk mengelola limbah cair yang dihasilkan oleh industri penyamakan kulit ini. Constructed wetland atau disebut juga dengan sistem rawa buatan dirancang dan dibangun untuk memanfaatkan interaksi alami dari berbagai elemen yang terdapat di dalamnya seperti tanah, tumbuhan, dan mikroba untuk mengolah air limbah. Constructed wetland memanfaatkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan untuk mengurai limbah yang dialirkan ke dalamnya. Pemanfaatan berbagai jenis tumbuhan spesifik ini disebut dengan fitoremediasi seperti yang telah dibahas pada video pertama pada seri pembelajaran pengelolaan limbah B3 ini. Kromium yang merupakan jenis logam dapat dihilangkan dari limbah cair dengan mekanisme berikut, yaitu proses fisik, proses kimiawi, dan proses biologis. Pertama, kita akan membahas tentang proses fisika. Pertama-tama, kita perlu untuk membuat logam berat membentuk agregat sehingga menjadi partikel yang cukup besar sehingga dapat tenggelam. Pembentukan agregat ini dilakukan dengan meningkatkan pH air limbah, meningkatkan konsentrasi bahan terlarut, dan meningkatkan kekuatan ion dan konsentrasi alga. Setelah logam berat kromium membentuk agregat dan tenggelam, selanjutnya terjadi proses kimiawi dengan memanfaatkan tanah yang terdapat di dasar constructed wetland. Logam berat akan terabsorpsi pada partikel tanah akibat adanya pertukaran kation atau chemisruption. Setelah itu dilanjutkan dengan proses biologis akibat mekanisme fitoremediasi yang dilakukan oleh tumbuhan tertentu. Beberapa tumbuhan memiliki kemampuan penyerapan kromium yang tinggi sehingga berpotensi untuk digunakan pada constructed wetland. Beberapa jenis tanaman tersebut adalah Tripadominensis, Borassus aethiopium yang memiliki efisiensi penghilangan kromium sampai dengan 99%. Beberapa jenis tumbuhan lain juga dapat digunakan untuk menurunkan kadar COD seperti Pragmatis australis yang memiliki efisiensi sampai dengan 82,5%. Jenis tumbuhan ini dapat beradaptasi dengan karakteristik limbah industri penyamakan kulit dan dapat hidup di Indonesia. Selain menurunkan kadar kromium dan COD, tumbuhan ini juga dapat menurunkan kadar BOD, NH4+, dan NH3 di dalam limbah cair industri penyamakan kulit. Penjelasan lebih lanjut tentang potensi pemanfaatan constructed wetland pada pengolahan limbah cair industri kulit samak dapat dilakukan dengan mengakses materi yang telah disediakan di sini.